kita belajar hari ini untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang juga bersolidar dengan orang lain. Belajar untuk berkorban, mulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana di dalam hidup kita. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Uskup Fulton Sheen, seorang uskup yang sangat terkenal di Amerika, pernah menulis sebuah catatan menarik demikian. Sangatlah sukar bagi sebutir telur untuk menjelma menjadi seekor burung. Namun, situasi akan lebih sulit dan keras bagi si burung saat ia harus belajar terbang dibandingkan jika ia tinggal dalam cangkang telur itu. Kita bagaikan sebutir telur. Kita tidak bisa pergi melangkah kemanapun sebagai sebutir telur. Sebutir telur yang baik adalah sebutir telur yang menetas. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Yesus menekankan sebuah aspek penting dalam hidup kekristenan, yaitu kematian. Tanpa kematiannya yang sangat hina di atas kayu salib di Golgota, tidak akan ada keselamatan. Tanpa pengorbanannya yang total dan paripurna, kita pun pasti menghayati hidup hanya setengah-setengah saja. Maka sabda Tuhan hari ini yang kita dengar di dalam Injil Yohanes menegaskan kepada kita, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Kata-kata Santo Tertullianus dari abad kedua menegaskan sabda Yesus ini. Satu orang Kristen itu bukanlah orang Kristen. Ungkapan ini hendak mengatakan bahwa orang Kristen yang sejati adalah dia yang mengabdikan dirinya melalui pengorbanan kepada orang lain, sama seperti Kristus yang wafat demi menebus dosa kita manusia. Kita akan melihat sebuah cinta dengan kekuatan besar yang menyentuh hati dalam cinta seorang perawat atau dokter yang merawat orang yang sakit. Kita akan melihat cinta dan pengorbanan yang besar dalam kesetiaan orang tua yang hari demi hari datang menjemput anak-anak dari sekolah dan membawa mereka kembali ke rumah. Kita akan melihat cinta dan pengorbanan yang gigih dalam mata orang yang menghabiskan hidupnya di ruang kelas, yang berusaha membangkitkan kecintaan akan puisi, sejarah, matematika, musik, kimia, dan seterusnya. Tidak ada kata akhir untuk membahas mengenai cinta dan pengorbanan itu. Cukup camkan satu hal ini, bahwa tanpa cinta dan pengorbanan, hidup kekatolikan kita terasa hampa dan tidak bermakna. Hal ini juga yang dialami dan dihidupi oleh Santo Laurentius, diakon dan martir yang kita rayakan pestanya hari ini. Bagaimana dia sungguh-sungguh berpihak kepada orang-orang kecil. Bagaimana dia mendharma baktikan seluruh hidupnya untuk membawa orang-orang kecil menemukan jati diri mereka, bahwa mereka sungguh berharga di mata Tuhan.
Maka mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, apakah aku sudah berkorban bagi sesamaku? Atau apakah pemberian diriku masih setengah-setengah? Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita belajar hari ini untuk sungguh-sungguh menjadi orang yang juga bersolidar dengan orang lain. Belajar untuk berkorban, mulai dari hal-hal yang paling kecil dan sederhana di dalam hidup kita. Pengorbanan itu buahnya manis Bapak Ibu. Walaupun tidak mudah, tapi kalau kita lakukan apapun dengan cinta yang besar, pengorbanan itu bukan apa-apa. Semua kita pasti punya pengorbanan dengan versinya masing-masing. Mari kita berjuang bahwa setiap pengorbanan dan perbuatan baik kita pasti kembali juga kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.